Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kami akan membahas mengenai sejarah Kesultanan Pontianak. Silakan menonton. Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriyah Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri, yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3 Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Barulah pada tahun 1778, pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman diundang oleh Opu Daeng Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Muazzuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri, kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi Sultan pada 1778. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak, dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya, terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Belanda yang melihat konflik ini, memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun, karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayahnya dilimpahkan kepada Belanda. Belanda, yang sangat ingin mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak, mengirim utusannya pada pertengahan 1779. Akhirnya, disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman, yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak, yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu, Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga mengizinkan Belanda membangun benteng di barat Sungai Kapuas. Perjanjian dengan Belanda pada 1819, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Syarif Qasim, yang pokok isinya sebagai berikut. Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan pajak ekspor-impor, penjualan candu, dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda.
Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan China menjadi wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi menjadi wewenang Sultan. Belanda akan membangun markas di Pontianak dengan Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada 1912. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditi ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petani. Organisasi politik juga berkembang di Pontianak saat itu, bahkan anggota keluarga kesultanan ada yang turut aktif di dalamnya. Adapun beberapa organisasi yang berkembang di Pontianak adalah Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, Parindra, dan Persatuan Anak Borneo, PAB. Pendudukan Jepang ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942. Situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh masyarakat, agama, bangsawan, keluarga kerajaan yang dicurigai akan melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Setelah kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, Pontianak melebur dengan Republik Indonesia Serikat, RIS, hingga statusnya berubah dari kesultanan menjadi kota Pontianak. Setelah pembubaran RIS pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, wilayah Kesultanan Pontianak menjadi bagian Provinsi Kalimantan Barat. Ketika Sultan Hamid II meninggal pada 1978, terjadi kekosongan kekuasaan di keluarga Kesultanan Pontianak selama 2 dekade lebih. Raja-raja Kesultanan Pontianak, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1778 sampai tahun 1808, Sultan Syarif Kasim pada tahun 1808 sampai tahun 1819, Sultan Syarif Utsman pada tahun 1819 sampai tahun 1855. Sultan Syarif Hamid I pada tahun 1855 sampai tahun 1872, Sultan Syarif Yusuf pada tahun 1872 sampai tahun 1895, Sultan Syarif Muhammad pada tahun 1895 sampai tahun 1944, Sultan Syarif Taha Al-Qadri pada tahun 1944 sampai tahun 1945. Sultan Hamid II pada tahun 1945 sampai tahun 1978, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri pada tahun 2004 sampai tahun 2017, Sultan Syarif Mahmud 2017 hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.